Kita hanya ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini loh tepung mokaf yang dari singkong yang di Indonesia dianggap sebagai makanannya orang-orang susah, makanannya orang-orang miskin, ternyata malah justru diterima oleh di negara-negara Eropa gitu ya, di negara-negara maju gitu. Karena ternyata tepung ini merupakan tepung sehat yang sedang dicari gitu ya, yang gluten free dan sebagainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Azumarida Azra. Saya merupakan founder Rumah Mokaf Indonesia. Gitu. Alamatnya di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mana merupakan kabupaten penghasil singkong ya di Indonesia gitu ya. Jadi Rumah Mokaf ini merupakan rumah besar dari modified cassava flour, tepung singkong yang termodifikasi ya, yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu. Kami mulai merintis Rumah Mokaf ini berawal dari tahun 2014 ya. Dari 2014 itu karena kami memiliki kegiatan sosial namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Jadi waktu itu kami dan teman-teman anak-anak muda di Banjarnegara punya komunitas namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman yang tugasnya adalah menginspirasi anak-anak yang putus sekolah di desa-desa terpencil gitu. Karena waktu itu indeks pembangunan manusia di Banjar masih tergolong yang rendah ya di Jawa Tengah gitu. Sehingga itu mendorong kami untuk bergerak. Tiap Sabtu Minggu kita bergerak ke desa-desa. Nah, suatu saat ketika kami sedang menginspirasi anak-anak di desa-desa tersebut, kami bertemu petani singkong yang waktu itu mereka mengeluh kepada kami sambil menangis karena harga singkong waktu itu 200 perak per kilo gitu ya. Jadi harga singkong 200 perak per kilo, kebetulan merupakan desa penghasil singkong terbesar ya di Banjarnegara gitu. Kemudian dari situlah kami tergerak hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah petani singkong tersebut gitu ya. Karena singkong dibiarkan berhektar-hektar membusuk di lahan gitu. Karena kalau dipanen itu malah jadi rugi atau jadi tombok istilahnya di Banjarnegara ya. Nah, dari situ akhirnya mulai untuk berkenalan dengan singkong. Kami menggali apa sih yang bisa menyebabkan singkong memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu. Ketika itu kita coba berkonsultasi dengan pakar, akademisi tentang singkong gitu ya, seperti itu. Akhirnya banyak menyarankan untuk mengolah singkong ini menjadi tepung mokaf atau modified cassava flour gitu ya. Kemudian saya belajar dari nol sampai bisa membuat tepung mokaf. Setelah bisa kami ajarkan secara cuma-cuma ke petani tersebut yang tadi mengeluh ke kami gitu ya. Pikir kami ketika mereka bisa membuat singkong menjadi mokaf, maka singkong akan memiliki nilai jual yang tinggi gitu kan. Ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Setelah mereka bisa membuat mokaf, ternyata muncul permasalahan baru gitu ya. Jadi mokaf itu menumpuk bertonton di gudang mereka. Mereka nggak bisa jual gitu. Jadi memang perlu adanya kolaborasi gitu ya. Kolaborasi antar petani, anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga yang ada di desa-desa untuk berkolaborasi sehingga kita membentuk Rumah Mokaf ini gitu. Rumah Mokaf ini adalah menyatukan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis menjadi sociopreneur gitu. Jadi bisnis tapi yang berkeadilan gitu ya. Bisnis yang memiliki profitable, ada sustainability tetapi tidak mengeksploitasi petani, tidak mencemari lingkungan, terus tidak mengeksploitasi atau menggunduli hutan gitu ya karena menanam komoditas yang kita punya gitu. Sehingga ada daya dukung alam di situ gitu. Ada keseimbangan di situ gitu. Sehingga Rumah Mokaf ini merupakan rumah besar yang di dalamnya ada 3 klaster. Klaster yang pertama itu klaster petani singkong. Bapak-bapak yang sudah menanam singkong bertahun-tahun, kita dampingi, kita berdayakan agar menggunakan konsep integrated farming sehingga pertanian singkongnya menggunakan sistem konsep organik sehingga produktivitas singkongnya pun meningkat drastis gitu ya. Mereka fokus menanam singkong sampai menjadi singkong terbaik. Klaster yang kedua itu klaster ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, tidak memiliki pekerjaan. Kita berdayakan untuk apa? Untuk ngupas singkong, motong singkong, melakukan pengolahan fermentasi sampai menjadi chip mokaf kasar gitu ya. Sehingga muncul perputaran perekonomian baru di desa tersebut itu. Yang tadinya mereka tidak memiliki pemasukan sama sekali, sekarang mereka sudah memiliki penghasilan tetap gitu ya, seperti itu. Nah, klaster yang ketiga ini anak-anak muda gitu yang tadinya menjadi relawan Sekolah Inspirasi Pedalaman, tadinya sebagai fasilitator yang mendampingi petani dan pengrajin. Tugasnya adalah melakukan branding, packaging, pengemasan, pemasaran, quality control, selalu melakukan pendampingan terhadap petani dan pengrajin sampai melakukan penetrasi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ketiga klaster tersebut 2 minggu sekali selalu duduk bersama, berdiskusi, menentukan harga pokok produksi dan margin secara bersama-sama. Istilah yang kami gunakan demokratisasi ekonomi gitu ya, berkeadilan milik rakyat gitu ya. Jadi tidak ada yang sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan, sejahtera bareng-bareng gitu ya, seperti itu. Jadi mokaf itu singkatan ya dari modified cassava flour.
atau tepung singkong yang termodifikasi. Jadi tepung singkong yang termodifikasi yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu ya gitu ya, seperti itu. Mokaf itu beda ya dengan tapioka, beda dengan gaplek gitu ya. Jadi karena memiliki proses yang spesifik dan khusus ya. Pada prinsipnya semua jenis singkong itu bisa diolah jadi tepung mokaf. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan terbesar kami adalah kandungan air yang ada di dalam singkong tersebut. Karena harapannya agar tepung mokafnya bisa maksimal gitu ya, perbandingannya bisa tidak terlalu jauh gitu ya, seperti itu. Dan yang membedakan budidaya dengan yang lainnya adalah kita menggunakan konsep pertanian organik gitu ya, seperti itu. Sehingga produktivitasnya bisa meningkat dan kualitas singkongnya pun bisa organik. Salah satu edukasi kita ke masyarakat untuk meyakinkan bahwa mokaf ini layak untuk menjadi pengganti tepung terigu yang 100% impor itu kami melakukan edukasi salah satunya dengan cara melakukan inovasi produk turunan gitu ya, seperti itu. Jadi kami mencoba untuk mengolah mokaf ini menjadi cookies yang ready to eat, dalam artian siap untuk dimakan, menjadi mie mokaf yang berbagai macam varian rasa gitu ya, seperti itu. Terus kemudian mie sehat gitu ya. Terus kemudian ada pie mokaf. Terus kemudian kita untuk manis-manisnya kita juga bikin gula singkong cair ya dari mokaf dan singkong gitu ya. Terus kemudian ada berbagai macam produk turunan lainnya termasuk kue-kue lebaran gitu. Karena itu merupakan salah satu edukasi yang paling mudah ke masyarakat. Orang tinggal makan, oh ternyata enak dan rasanya lebih enak dari tepung terigu gitu ya. Terus kemudian lebih sehat lagi dan lain sebagainya. Pasar ke internasional, ke ekspor, dalam artian meskipun kita sudah ekspor, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama kami, karena kita hanya ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini loh tepung mokaf yang dari singkong yang di Indonesia dianggap sebagai makanannya orang-orang susah, makanannya orang-orang miskin, ternyata malah justru diterima oleh di negara-negara Eropa gitu ya, di negara-negara maju gitu, karena ternyata tepung ini merupakan tepung sehat yang sedang dicari gitu ya, yang gluten free dan lain sebagainya gitu. Sehingga saat ini pemasarannya di dalam negeri kita terus melakukan ekspansi pasar agar semakin masif. Kalau di luar negeri, beberapa negara kita sudah berkirim ke Inggris, terus kemudian Malaysia, Singapura, bahkan kita akan ke Belgia juga gitu ya. Sehingga kita terus melakukan luasan pasar gitu. Tapi yang utama adalah masyarakat Indonesia gitu. Bagaimana Indonesia bisa benar-benar bisa berdaulat secara pangan gitu. Kita bisa melihat bahwa sampai detik ini Indonesia merupakan negara pengimpor terigu terbesar sedunia gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa lihat tidak ada hamparan terigu sama sekali gitu. Terigu terbuat dari gandum ya. Jadi 100% harus impor. Dan setiap tahun impor terigu terus meningkat, mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu ya. Dan itu sangat menguras devisa negara gitu ya. Padahal Indonesia memiliki singkong yang mana data dari Food Agriculture Organization mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara penghasil singkong terbesar ya, kedua setelah Brazil gitu. Dari Sabang sampai Merauke ada singkong, tapi ironisnya hampir seluruh petani singkong berada di bawah garis kemiskinan itu. Padahal singkong bisa diolah jadi tepung mokaf yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu, tetapi jauh lebih sehat karena gluten free, rendah indeks glikemik dan kalesterol dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan data seperti itu merupakan suatu hal yang tamparan bagi kita ya. Di sisi lain, Indonesia pengimpor terigu terbesar sedunia. Dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah, masyarakat semua mengkonsumsi terigu seperti roti-rotian, terus mie ayam. Bahkan di kampung halaman saya di Banjarnegara ini ada makanan khas namanya tempe mendoan gitu ya. Itu makanan khas, makanan tradisional yang dibalut oleh tepung yang impor gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ merupakan suatu data yang menjadi tamparan berat ya, bahwa ternyata selama ini kita belum berdaulat secara pangan. Terigu kita menjadi negara pengimpor terigu terbesar sedunia, padahal tidak ada yang menanam gandum di Indonesia. Tapi di sisi lain singkong melimpah ruah, tetapi tidak dianggap sebagai makanan pinggiran ya, inferior, makanannya orang-orang miskin, makanannya orang-orang pinggiran gitu. Nah, dari situ saya sangat meyakini bahwa ini merupakan real kedaulatan pangan lokal ya, bagaimana kita benar-benar bisa jadi makanan yang bisa menggantikan tepung terigu, makanan yang tidak inferior lagi gitu ya, menjadikan singkong ini benar-benar bisa menggantikan terigu sepenuhnya gitu, sehingga Indonesia tidak perlu impor terigu lagi gitu kan, seperti itu. Dan yang paling penting adalah mengangkat martabat petani singkong gitu, sehingga petani singkong ini bisa dibeli dengan harga yang layak ya, karena bisa diolah dan diserap oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga kita tidak perlu impor terigu dan petani singkong bisa sejahtera gitu. Kita tidak bisa membayangkan ya, ketika suatu saat
Indonesia impor terigunya dihentikan 100%, ada ribuan bahkan jutaan petani singkong yang akan terangkat martabatnya dan kesejahteraannya. Jika memang ingin tahu lebih dalam tentang apa itu Rumah Mukaf, bagaimana konsepnya, ekosistemnya yang kita bangun, dan bahkan produk-produk turunannya, bisa mengunjungi Instagram Rumah Mukaf @rumahmukaf.id. Terus untuk websitenya ada di www.rumahmukaf.co.id itu ya, seperti itu. Kami memiliki brand namanya Mukafine. Mukafine itu seperti mukaf terbaik gitu ya, seperti itu. Harapannya menjadi benar-benar mukaf yang berkualitas terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Terus jadilah anak muda yang bermanfaat untuk untuk bangsa ini gitu. Dan yang terakhir adalah selama petani singkong masih menderita, tidak ada kata istirahat.